Man ghassala yaumal jum'ah waghtasal, siapa yang mandi pada hari Jumat dan betul-betul mandinya seperti mandi junub. Summa bakkara wa batakara, kemudian berawal-awal berpagi-pagi, berawal-awal datang Jumatannya. Wa masya wa lam yarkab, dan berjalan kaki tidak pakai kendaraan. Diulang 2 kali sama Rasul. Wa masya, berjalan kaki, wa lam yarkab, tidak naik kendaraan. Kemudian kata Nabi, wadana minal imami, dan mendekat kepada imam, fastama'a, betul-betul mendengarkan, walam yalghu, dan tidak berbuat perkara yang sia-sia. Ya, lagi khutbah ngobrol apa gitu. Kata baginda, kana lahu bikulli khutwah, maka setiap satu langkahnya, kata Nabi SAW, amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, berpahala satu langkahnya 1 tahun tahajud dan 1 tahun puasa sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih melanjutkan hadis yang tersisa dari jilid 2 kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab berwudu. Sudah kita bicarakan terdahulu tentang kewajiban berwudu, sunnah berwudu, dan terakhir saya ingat bahwa seseorang yang baca doa berwudu, doa yang mau tidur setelah berwudu, maka dia kalau meninggal dunia maka meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya, jadi berwudu mempunyai keutamaan yang sangat besar, sekalipun kita mau tidur berwudu dulu. Lalu doanya pun dalam hadis Imam Bukhari, beliau mengajarkan, Nabi mengajarkan kita baca doanya jadi satu paket, berwudu terus baca doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini sudah disampaikan kan pada pertemuan terdahulu. Doanya memang doa tidur, tapi diawali dengan berwudu. Sahih Bukhari nomor 244, masih awal-awal Sahih Bukhari. Nah, keistimewaan doa ini dibaca ketika mau tidur. Jadi mau tidur Bapak Ibu jangan tidak berwudu. Gitu. Usahakan
mau tidur dalam keadaan bersuci, kecuali seseorang yang berhalangan. Tapi yang berhalangan pun diperintahkan berwudu juga, seperti junub. Ya, seseorang junub nih mau tidur, berwudu juga. Seorang junub malam hari mau makan minum, berwudu supaya tidak jadi makruh makan minumnya. Ini doanya Nabi katakan, berwudulah kamu kalau mau tidur. Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Setelah itu baru baca doanya. Memang cukup panjang doanya itu. Cuma ya sesuai dengan kadar kita menghafalnya, pahalanya pun hebat. Ya, pahalanya enggak tanggung-tanggung. Orang yang meninggal setelah baca doa ini meninggal dalam keadaan fitrah. Jadi jangan ditinggal nih Bapak Ibu. Doa berwudu, doa mau tidur setelah berwudu gitu. Nih, dari sini nih. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Cukup panjang memang doanya. Sudah pada hafal Bapak Ibu? Kan udah diberikan ya 2 minggu lalu, sebulan lalu. Belum? Sudah, Bapak Ibu lupa. Nah, kita lihat keutamaannya. Kata Nabi, fa in mutta, kalau kamu meninggal dunia min lailatika, pada malamnya itu, fa anta 'alal fitrah. Hebat ya, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah, suci. Waj'alhunna akhir ma tatakallam bih, dan jadikanlah doa yang tadi ucapan terakhir sebelum kita memejamkan mata. Yang belum hafal boleh lihat catatannya di handphonenya apa gitu ya. Dicari hadis ini, dibaca gitu sebelum tidur. Jadi kita buka handphone, kita terakhir megang handphone pun untuk kebaikan. Baca doa tidur yang hebat ini. Ketika kita bangun jam 3 subuh pun buka handphone. Untuk apa? Untuk baca Quran 1 juz dalam tahajud. Ada orang bilang, bangun tidur handphone, mau tidur handphone. Iyalah, bangun tidurnya handphone, kita baca Quran di situ pakai Quran Android. Mau tidurnya baca doa ini karena belum hafal. Boleh. Baik. Kita lanjut. Nabi bersabda dalam hadis selanjutnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Mau tidak kalian aku kasih tahu sesuatu yang bisa Allah hapus dosa kalian dengan sesuatu ini. Wa yarfa' bihi darajat, dan juga bisa mengangkat derajat. Allah angkat derajat kalian dengan sesuatu ini. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, baik wahai Rasul. Tentu para sahabat senang ya diberikan amalan oleh Nabi, ya, dikasih wejangan, sampai sekarang pun kita menikmati hasilnya itu. Yaitu Nabi menjawab, isbaghul wudu'i, menyempurnakan air wudu, alal makarih, dalam keadaan susah. Ini praktek hadis ini nggak ada di Jakarta ini. Jadi maksudnya hadis ini Nabi sabdakan ketika musim dingin di Madinah.
menyempurnakan berwudu dalam keadaan susah, yaitu dingin yang sangat hebat. Dan zaman Nabi belum ada seperti di kota-kota besar yang punya 4 musim. Kalau sekarang kota-kota besar di dunia yang punya 4 musim, masjid-masjidnya ada alat khusus pemanas itu. Coba aja di India, di Pakistan, di kota-kota besarnya itu, kalau bulan Desember sampai Februari Maret, air wudunya panas itu. Ada alatnya khusus. Nah, zaman Nabi belum ada. Itu di Madinah, Masya Allah dinginnya, Pak. Dalam keadaan dingin seperti itu, kata Nabi, tetap kamu menyempurnakan wudumu. Menyempurnakan wudu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan dingin yang sangat hebat. Mungkin daerah dingin di Indonesia masih bisa dapat hadis ini. Ya, kayak daerah Puncak agak dingin gitu ya. Puncak udah nggak begitu dingin sih, paling subuh ya masih lumayan. Ya. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah ke masjid-masjid. Setelah berwudu, berjalan kaki, melangkah ke masjid. Wantidharu sholati ba'da sholati, dan menunggu waktu sholat kepada waktu sholat yang lain. Ini prakteknya sekarang. Habis sholat maghrib mau ke isya. Sebab kalau menunggu waktu yang lain teramat susah. Apalagi isya menuju subuh. Siapa yang kuat, Pak, di sini terus, di masjid terus kayak sekarang? Subuh menuju zuhur aja nggak ada yang kuat. Habis sholat subuh kita pulang ke rumah. Iya, ada aktivitas lah, ini itu macam-macam. Nah, ini yang paling gampang, waktu yang private-nya itu maghrib isya. Sampai orang yang bekerja pun, orang yang dia kantoran, tetap masih bisa menjalankan hadis ini. Menunggu waktu sholat kepada sholat yang lain. Jadi Bapak Ibu ini sekarang dalam keadaan tetap ada wudunya, itu dihitung sholat sekarang. Dihitung sholat sunnah terus sampai fadzalikumur ribat, dan itulah ribat. Ya, artinya amalan yang dijaga itu kata Nabi ribat, penjagaan seperti itu. Ribat ini biasanya kata-kata dipakai untuk peperangan. Ya, siapa yang berada di perbatasan untuk berjaga-jaga. Nah, orang yang beramal soleh kayak begitu, dari rumah ke masjid berjalan kaki, menunggu waktu sholat, menyempurnakan berwudu, kata Nabi, itulah penjagaan. Ar-ribat. 2 kali ya diulang sama Rasul, fadzalikumur ribat, itulah penjagaan. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian masih riwayat Imam Muslim, ini hadis yang cukup terkenal, cuma kata-katanya bukan an-nazafatu. Biasanya kita dengar an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau an-nazafatu itu memang tidak didapati dalam hadis. Jadi yang ada bukan an-nazafatu, tapi at-tuhuru, kebersihan itu syatrul iman, sebagian dari iman. Ya, ini hadirin harus dipraktekkan ini, jangan cuma jadi hiasan di mulut saja. Ada mobil belakangnya tertulis tuh selawat, pasti orang Islam kan, Pak. Kalimat tauhid, banyak kan mobil kayak begitu. Dulu mobil saya juga ada, cuma ada yang copot itu. Ada yang gores gitu ya. Ya udahlah, sekarang kita nggak pasang lagi. Hadirin, ada yang pasang kayak begitu. Kan berarti orang Islam kan? Tiba-tiba habis minum nih gelas air, gelas mineral, lempar aja dari jendelanya tuh. Saya bilang, ya Allah, mobil bagus, orang Islam, tapi nggak mengamalkan hadis ini. Jangan, Pak. Ya, ini termasuk akhlak. Kebersihan ini akhlak. Makanya di mana-mana masjid kita lihat bagus sekarang, toiletnya bersih. Ya.
Masih ada sih kalau di kampung-kampung itu masih keadaannya sangat mengkhawatirkan itu untuk toilet-toilet Pak, nggak terjaga, nggak ini. Apalagi masalah kesuciannya, ya. Contoh kalau tempat kencing berdiri, karena memang memakan tempat, sumpamanya kencingnya jongkok, kencing berdiri, tapi siraman airnya itu nyiprat ke bawah. Kalau nyiprat ke bawah, orangnya berjalan ke sana, itu najisnya ke bawah semua. Itu khawatirnya begitu. Makanya di beberapa tempat, di beberapa masjid, diakal-akalin dengan apa? Air mengalir. Jadi ini tembok, ini toilet berdiri. Pas mau keluarnya itu ketika waktu sudah adzan, sudah mau kumandang adzan, maka kerannya dipasang di situ ya, pakai pipa yang udah dilubangin sedikit-sedikit. Jadi airnya mengalir terus. Nanti kalau orang-orang udah nggak pada wudhu, tinggal dimatikan lagi. Itu bukan air mubazir, tapi air untuk menyelamatkan kaki kencing berdiri tadi. Kalau di sini gimana mau dibuat? Kencing berdiri, cipratannya kan nggak ada penyanggah itu, tidak ada air mengalir maksudnya. Tapi semoga nggak pada nyiprat ya Pak, yang kencing berdiri, airnya nggak pada netes ke bawah. Kalau ke bawah kan jadi najis, terus diinjak juga sama orang, dianya wudunya di sini, itu kan jadi talwis, namanya talwisun najasah, ya, membekasnya najis kemana-mana. Jadi ada juga satu masjid yang dia buat lubang supaya orang yang habis dari wudhu nginjek ke situ. Cuma dia nggak diberikan secara otomatis nanti mau keluarnya, airnya ngembeng itu 3 minggu jadi bau juga. Nah yang bagus nggak usah pakai gituan, tapi pakai pipa dipasang di sini, pakai keran aja udah, pipanya dilubangin kecil-kecil. Pas orang pada mau pipis di situ dinyalain. Kalau di Masjid Kebon Jeruk dulu pakai apa Pak? Keluarnya pakai itu, ada ember besar, bak besar, yang keluar dia nyuci sendiri di situ. Nah, itu bagus. Tapi kalau orangnya nggak sadar nggak kecuci juga tuh, nyelonong aja. Cuma kalau udah pakai pipa yang dinyalakan, pas sudah mau masuk waktu sholat mulai dinyalakan, orang pipis, seberapapun yang nyiprat ke kakinya, yang diinjak, yang macam-macam, itu sudah tertuntaskan dengan air mengalir di situ. Ya, jadi kebersihan sebagian dari iman. Bagus ini, masya Allah. Ya. Baik. Hadirin, kemudian Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian baca doanya. Masya Allah, doanya pendek banget, tapi pahalanya hebat banget. Cuma begini doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma segitu. Kalau mau ditambahkan boleh juga. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Boleh. Tapi minimal saja dia baca begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannah. Pasti akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Cuma dengan baca doa wudu dibuka pintu surga yang 8. Surga Firdaus, surga Aden, surga Jannatul Khuldi, surga Darussalam, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darul Qarar, surga Muqamul Amin. 8 surga dibuka. Cuma dengan amalan ringan begini. Kata Nabi, disambungkan lagi, yadkhul min ayyiha sya'. Yang dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Makanya dengan amal-amal kecil kayak begini yang ringan pahala besar, semoga kesalahan-kesalahan kita dikikis oleh Allah, dihapus dengan amalan-amalan ini juga. Hadirin, memang Rasul nggak ada prakteknya tuh menyatakan kapan baca doanya, sambil duduk, sambil diri.
Ya supaya nggak lupa segera aja habis berwudu menghadap kiblat, boleh berisyarat begini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kenapa enggak ada Allahumma ja'alna tawwabin? Itu riwayatnya Imam Tirmidzi. Yang Allahumma tawwabin itu makanya disambung di bawahnya. Wa zada Tirmidzi, Imam Tirmidzi kata Imam Nawawi juga menambahkan hadisnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, boleh disambung. Nanti kalau kita baca kitab yang ini ada lagi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sudah selesai? Baik. Hadirin, ini diantaranya bab berwudu, dan nanti setelah berwudu silakan sholat 2 rakaat syukur wudu yang pahalanya pun sangat hebat. Sayyiduna Bilal ditanya oleh Nabi dalam hadis Imam Bukhari, wahai Bilal, kasih tahu saya, kata Rasul, gerangan apa amalan yang kamu buat? Allah sudah sampaikan kepada aku, kamu masuk surga, dijamin surganya. Kata Sayyidina Bilal, saya nggak ada amalan apa-apa ya Rasul yang saya harapkan kebaikannya dalam Islam, kecuali setiap saya batal wudu maka saya sholat 2 rakaat apa yang telah Allah tentukan saya untuk saya menjalankan sholat. Jadi beliau terus batal wudu 2 rakaat, batal wudu syukur wudu, batal wudu sholat 2 rakaat. Kata Nabi, ini dia, dengan amal inilah kamu mendapat derajat tinggi itu. Jadi kalau kita lihat hadirin tentang hadis-hadis ringan yang pahalanya hebat, ya ini kita punya besar harapan ya untuk mudah masuk surga. Tapi juga ada hadis yang lain yang sensitif itu. Ada orang taat ya, tapi akhir hidupnya dia melakukan maksiat, akhirnya masuk neraka. Nah, itu harus digabung saja supaya jadi balance. Rasa takut kita dan harapan kita jangan saling melebihi, tapi balance aja, seimbang aja. Baik. Hadirin, ini selesai bab berwudu, dan kita masuk bab selanjutnya 186, babu fadlil adzan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, bab adzan. Ya. Ya. Yang benar jawabannya adalah tidak usah diulang lagi. Kalau diulang lagi kapan tidurnya? Batal lagi. Batal. Jadi wudu yang pertama diniatkan. Saya niat berwudu ini ya Allah karena untuk mau tidur. Nah, jadi ketika sudah batal sudah terhitung itu. Ya. Sudah terhitung. Sekalipun mata belum terlelap, karena niat kita menyengaja berwudu, tidur dalam keadaan berwudu. Sekalipun kita masih dalam keadaan suci, ketika terlelap tetap wudu sudah batal. Jadi sama juga kalau mata belum terlelap, mungkin tersentuh istri atau yang lainnya, batal memang wudunya, itu sudah satu paket. Nanti tinggal baca doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik sampai wa bima anzal wa binabiyyikal ladzi anzalta. Gitu. Cuma supaya lebih sempurna doa tadi dibaca. Kalau susahnya di Google, WA saya nanti saya kasih. Ya, yang tadi itu ya WA saya nanti saya kasih. Kalau belum hafal emang panjang, kalau belum hafal baca aja, baca. Hah? Ini Maktabah Syamilah. Ini yang tadi saya tunjukkan, ini Maktabah Syamilah. Ya kita kan pakainya Maktabah Syamilah. Baik, untuk kemudahan saja ngaji pakai kitab digital kayak begini untuk kemudahan, karena kalau kami bawa kitab langsung berat Pak. Mau bukanya lama juga. Ini kan tinggal dari hafalan ditulis bahasa Arabnya, klek keluar gitu. Iya Pak, silakan. Apa? Berwudu
Dengan cara mandi. Mandi apa? Mandi junub atau mandi biasa? Hadirin, ketika kita mandi biasa, jangan wudhu dulu. Yang benar adalah mandi biasa, mandi dulu sampai bersih, udah pakai handuk, jangan wudhunya telanjang, maka pakai handuk baru berwudhu. Tapi kalau untuk mandi junub, berwudhu dulu, itu bedanya. Perhatikan. Kalau mandi biasa, mandi dulu pakai sampo, mandi adat, mandi kebiasaan pagi sore supaya seger. Tapi tetap kita niatin ya Pak. Ya Allah, saya niat mandi biasa ini untuk kuat ibadah. Sebab kalau kita mandi jam 3 subuh itu seger Pak. Ya, seger. Nah, baik. Jadi kalau mandi biasa, mandi dulu, baru selesainya sudah handukan, pakai handuk atau sudah pakai celana pangsinya, celana selutut, baru berwudu. Gitu. Tapi kalau mandi junub, wudu dulu, baru mandi. Caranya gimana? Posisi berwudu, sebab cara mandi junub Nabi itu ada 6 langkah, ada 6 step. Ya, ini dia saya tampilkan hadisnya. Riwayatnya Imam Bukhari dari Bunda Aisyah. Jadi Nabi itu menyunahkan kalau mandi junub, wudu dulu. Tapi kalau mandi biasa, mandi dulu. Gitu. Apa tadi saya mau sampaikan? Saya buka kitab lain biar gampang ya Pak. Nih, aduh, Aisyah berkata, ya Aisyah lah yang paling peka dalam masalah ini. Ya, karena beliau masih muda, hafalannya sangat kuat, cerdas, hafal hadisnya sampai 2210 hadis. Itu Aisyah. Makanya hadis ini dari Bunda Aisyah. Nih, tuh sudah ketemu. Alhamdulillah. Riwayatnya Imam Bukhari. Jadi jawabannya, tambahannya begini. Kalau kita mandi junub, kata Bunda Aisyah, karena Rasulullah adalah baginda Rasul. Hilang. Maaf. Mana tadi? Nih. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah. Kalau beliau mandi junub, mengangkat hadas besar, yabda, pertama kali beliau mulai fayaghsil yadaih, beliau basuh kedua tangannya. Summa yufrig min yufrig biyamini ala shimali. Tangannya, jadi pas pertama kali itu bismillah, saya niat mandi junub, mengangkat hadas besar. Tangan kanan dulu 3 kali, kiri, selesai. Fayaghsil farjahu. Yang kedua, kan ada 6 langkah tuh tadi saya bilang, atau 6 atau 7 gitu. 6. Yang kedua, fayaghsil farjahu. Kemudian beliau membersihkan najis yang ada di kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu posisi kedua setelah tangan, membersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang. Summa yatawaddo. Yang ketiga, berwudu. Belum mandi nih Pak, berwudu dulu, kayak tadi wudu yang udah kita bahas ya Bang Ashraf, wudu dulu. Wudu itu ketika mandi junub, bukan setelah mandi tapi sebelumnya gitu. Udah wudu selesai. Tapi kan maaf, kemaluan depan belakang udah dibasuh belum? Udah dibersihkan dulu. Setelah itu jangan nyentuh lagi. Summa ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air, fayudkhil asabi'ahu fi usuli sya'r. Yang ke berapa langkahnya tuh? Keempat, ketiga. Kemudian beliau mengambil air ke kepalanya dan digosok-gosok sampai ke ujung-ujung rambutnya. Summa hafana ala ra'si salasa hafanat. Kemudian betul-betul beliau curahkan air sampai bersih. Yang ketiga. Yang keempat, summa afadha. Berarti berapa tuh jadinya? Yang keempat, kemudian cuma 5 ya. Kemudian beliau meratakan air ke seluruh tubuh. Nah itu baru tuh, setelah kepala baru yang lainnya, telinga, terus pakai sabun, samping-samping maaf bokong di sini terus. Cuma kan kemaluan depan belakang udah diapain tadi? Udah dibasuh duluan gitu.
Terakhir, summa ghassala rijlaih, yang kelima adalah membasuh kedua kakinya sebelum keluar dari toilet. Itu langkah-langkah mandi junub. Ustadz, kalau saya mandi junub nggak pakai begini Ustadz, pasang shower langsung, saya niat mengangkat hadas besar, jebur, nggak pakai wudhu juga, sah tidak? Sah tidak? Tetap sah sih, cuma tidak dapat sunnah. Ustadz, rumah kami air mengalir di depan, sungai jernih, kami mandi junubnya cuma nyemplung aja. Pas di dalam niat, saya niat mengangkat hadas besar, sudah sah juga, cuma tidak dapat sunnah. Gitu ya Pak? Beda. Kenapa? Kalau sholat Jumat niatnya menurut imam kita, Imam Syafi'i, tetap niat sunnah. Cuma caranya, prakteknya, detailnya seperti mandi junub. Ya, jangan mau mandi Jumat niatnya saya niat mengangkat hadas besar. Emangnya habis keluar sesuatu? Kan tidak. Jadi kalau mandi Jumat niatnya saya niat mandi Jumat sunnah. Hanya prakteknya kata Nabi, kaghuslil janabah. Praktek sempurnanya itu seperti basuhannya kayak mandi junub, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuntas semuanya. Ya. Dan untuk mandi hari Jumat itu termasuk amalan yang sangat hebat. Dalam satu paket maksudnya. Satu paketnya apa? Niat mandi Jumat, pakai pakaian terbaik, sudah berwudu, pakai perfume, jangan naik mobil, jangan naik motor, jangan naik sepeda. Ini satu paketnya begitu. Jalan kaki. Maka setiap satu langkah itu berpahala 1 tahun tahajud dan puasa sunnah. Ini termasuk amalan yang paling hebat pada hari Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu rumahnya kayak rumah Pak Haji ini, siapa Pak Haji siapa? Ya, beliau cuma 5 langkah, kalau bisa muter dulu ke situ. Kalau 5 langkah sayang, cuma dapat 5 tahun tahajud sama puasa sunnah. Tapi kalau muter dulu ternyata dapat 50 langkah, 50 tahun untuk pergi Jumatan saja. Ada hadisnya, gampang untuk ditampilkan juga. Saya katakan gampang, ya mudah. Gampang itu mudah Pak. Riwayatnya Imam Nasai atau Tirmidzi, Abu Daud deh boleh, Abu Daud Tirmidzi. Nih, insya Allah nggak lama. Tuh sudah ada tuh. Kata Nabi, derajatnya pun sahih. Ya. Kata baginda, nomornya 345. Ya. Man ghassala yaumal jum'ah waghtasal. Siapa yang mandi pada hari Jumat dan betul-betul mandinya seperti mandi junub. Summa bakkara wa batakara. Kemudian berawal-awal, berpagi-pagi, berawal-awal datang Jumatannya. Wa masya walam yarkab, dan berjalan kaki tidak pakai kendaraan. Diulang 2 kali sama Rasul. Wa masya, berjalan kaki, walam yarkab, tidak naik kendaraan. Kemudian kata Nabi, wadana minal imami, dan mendekat kepada imam, fastama'a, betul-betul mendengarkan, walam yalghu, dan tidak berbuat perkara yang sia-sia. Ya, lagi khutbah ngobrol apa gitu. Kata baginda, kana lahu bikulli khutwah, maka setiap satu langkahnya, kata Nabi SAW, amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, berpahala satu langkahnya 1 tahun tahajud dan 1 tahun puasa sunnah. Ini mohon bapak-bapak terutama, kalau ibu-ibu kan gak ada Jumatan di sini. Bapak-bapak yang mengetahui hadis ini tolong praktekin berjalan kaki. Sekalipun Anda berjalan tertatih-tatih pelan-pelan untuk mengambil hadis ini. Dah. Cukup? Ya. Kalau khotib Jumat itu ketika doa terakhir, kadang saya sekalian ada yang doanya yang isyarat, ada juga dengan angkat tangan. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Berisyaratnya itu maksudnya Nabi SAW ingin menyatakan bahwa berisyarat supaya jamaah itu begini, maka Nabi begini. Kan kalau Nabi SAW bilangnya lagi khutbah, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, kan nggak lucu, maka begini. Tapi dipakai secara zohirnya oleh madhabnya Imam Hambali, sepanjang doa imamnya
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslim, sepanjang doa. Tapi sebagian lagi ulama menyatakan ini hanya berisyarat untuk jamaah supaya berdoa. Setelah itu langsung diinikan dan imamnya begini. Dua-duanya benar. Ya, ada perbedaan pendapat di situ. Kalau saya pakai dua-duanya. Ketika awal sekali Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, langsung begini. Kita gabungkan. Ini masa kaki nggak ini? Tidak. Cuma pertama kali, isyarat pertama kali. Bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan selamanya sampai akhir begitu. Kalau Imam Hambali ya sampai akhir. Ulama-ulama Masjidil Haram kita boleh lihat di YouTube-nya kalau berdoa begini terus. Baik, ya sudah. Ini saja. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.